Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Deutami. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester yang saya kerjakan. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan 2 dari 5 nomor yang saya kerjakan, yaitu saya akan menjelaskan nomor 2 dan nomor 5. Langsung saja. Di nomor 2 ini jawaban saya. Jelaskan mengenai logika konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi beserta tabel kebenarannya. Nah, yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi adalah dua pernyataan tunggal yang digabungkan menggunakan kata hubung berupa dan. Jika P dan Q masing-masing melambangkan suatu pernyataan, maka konjungsi P dan Q ditulis P konjungsi Q dibaca P dan Q. Nah, ini adalah konjungsi atau disebut juga dan. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari konjungsi. Ketentuannya sebagai berikut. P konjungsi Q bernilai benar jika kedua pernyataan benar, bernilai salah jika salah satu atau kedua pernyataan bernilai salah. Nah, gimana maksudnya? Di sini ada pernyataan P dan Q. Jika kita lihat ketentuan pertama, jika P dan Q jika bernilai benar, maka kedua pernyataan benar. Kedua pernyataan benar, maka P konjungsi Q bernilai benar. Jika bernilai salah, salah satu atau kedua pernyataan bernilai salah. Nah, jika salah satu atau keduanya bernilai salah, maka hasilnya akan salah. Di sini, selain yang di kolom pertama, konjungsi P dan Q hasilnya salah semua, karena salah satu pernyataan salah. Di sini pernyataan Q-nya salah, pernyataan P-nya salah, dan yang terakhir kedua pernyataan salah. Selanjutnya, disjungsi. Disjungsi adalah dua pernyataan tunggal yang digabungkan dengan kata hubung atau jika P dan Q masing-masing melambangkan suatu pernyataan, maka disjungsi P dan Q ditulis seperti ini. P disjungsi Q dibaca P atau Q. Kita lihat tabel kebenarannya. Nah, ketentuannya P atau Q bernilai benar jika salah satu P atau Q bernilai benar. Bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Nah, di sini jika kedua pernyataan bernilai salah, baru dinyatakan salah. Selain itu, maka dinyatakan benar. Hanya kolom terakhir yang keduanya dinyatakan salah, maka P atau Q hasilnya adalah salah. Selanjutnya, implikasi. Implikasi adalah dua pernyataan tunggal yang digabungkan menggunakan kata hubung jika dan maka. Implikasi memiliki simbol berupa tanda seperti ini. Nah, berikut tabel kebenarannya. Ketentuannya adalah P jika P maka Q bernilai salah jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Nah, jika pernyataan P benar dan Q salah, maka hasilnya salah. Selain itu, jika pernyataan Q-nya benar atau keduanya benar, atau keduanya salah, maka hasilnya adalah benar. Nah, di sini yang salah itu di pernyataan pertama, di pernyataan P, maka hasilnya benar. Kecuali pernyataan Q yang bernilai salah, maka hasilnya adalah salah. Yang terakhir yaitu diimplikasi. Diimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga notasi dari P jika dan hanya jika Q. Kita lihat tabel kebenarannya. Ketentuannya adalah P jika dan hanya jika Q bernilai benar, jika P dan Q bernilai sama. Nah, jadi kalau salah satu dari pernyataannya itu tidak sama, maka hasilnya adalah salah. Nah, di sini jika pernyataannya keduanya sama-sama benar ataupun sama-sama salah, maka
P diimplikasi atau P jika dan hanya jika Q hasilnya adalah benar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 5. Di sini saya memasukkan jawaban yang saya kerjakan di double folio. Di sini soalnya adalah konversi bilangan biner berikut ini ke bilangan oktal dan heksadesimal. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya. Yang pertama yaitu kita akan merubah dari biner ke oktal untuk soal yang A. Nah, kalau mau mengubah biner ke oktal, caranya adalah kita bagi angka ini 33. Nah, maka kita akan dapatkan 33 seperti ini terpisah. Nah, selanjutnya angka ini kita kalikan dengan 2. Maka 1 dikali 2, 0 dikali 2, dan 1 dikali 2. Nah, ini terpisah ya. 3, 3, 3 ini, 3, 3, dan 3. Nah, lalu di setiap ujung angka 2-nya kita pangkatkan. Nah, kita hitung dari belakang dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2. Maka dapat perhitungan yang seperti ini. Terus dilanjutkan ke angka berikutnya. 100 ini 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Caranya sama yang seperti tadi. Nah, yang ini juga sama. 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. 1 kali 2 pangkat 2, 4. 0 kali 2 pangkat 1, 0. 1 kali 2 pangkat 0, 1. Nah, selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama, maka kita dapatkan 5 tambah 1. Maaf, 4 tambah 1, 5. 4 tambah 0 tambah 0, 4. 4 tambah 2 tambah 1, 7. Maka hasilnya adalah 547 total. Selanjutnya kita akan mengubah soal yang B dari biner ke oktal dengan cara yang sama. Kita bagi angkanya 33. Nah, kalau kan kita baginya itu dari belakang. Kalau angkanya itu kurang, maka kita akan tambah 0 di depan. Karena 0 di depan ini tidak berpengaruh terhadap hasil akhirnya nanti. Kita jumlahkan seperti cara yang tadi, setiap angkanya kita kalikan 2 dan kita pangkatkan dimulai dari yang terakhir, yang ujung ini kita mulai dari 0, semakin ke kiri kita tambah 0, 1, 2. Nah, begitu juga seterusnya. Terus kita hasilkan 0, 0, 1, 0 ditambah 0 ditambah 1, 0 tambah 2 tambah 0, 4 ditambah 2 tambah 1, 0 tambah 0 tambah 0. Maka, dan 4 tambah 0 tambah 1. Maka dapat 0 tambah 0 tambah 1, 1. 0 tambah 2 tambah 0, 2. 4 tambah 2 tambah 1, 7. 0 tambah 0 tambah 0, 0. 4 tambah 0 tambah 1, 5. Maka hasilnya adalah 12.705 oktal. Nah, begitu cara mengubah dari biner ke oktal. Kita bagi dulu angkanya 3 dari belakang, lalu jika angkanya kurang di depan, maka kita akan tambah 0, sampai angkanya itu terpisah 3-3 kayak gini. Berarti ini kan sudah ada angka 1, maka kita tambah 2 untuk mencukupi nilai 3 tadi. Setelah itu, kita kalikan angka ini 1 per 1 dengan 2, lalu kita pangkatkan dari ujung kanan, dimulai dari angka 0, kita semakin ke kiri, angkanya naik 1 ya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, begitu. Maka nanti ditambah-tambah saja, lalu hasilnya ketemu nanti. Oke. Lalu selanjutnya itu mengubah biner ke heksadesimal. Nah, kalau
dari biner ke oktal itu dibagi 3, angkanya ini per 3, 3. Nah, kalau dari biner ke heksadesimal ini, angkanya 4. Nah, jadi kita ambil dulu dari angka yang dimulai dari angka belakang. Jadi 1110, 0110, nah sisa 1. Untuk mencukupkan 4 tadi itu, maka kita tambah 0,3 di depan. Nah, lalu kita kalikan juga sama dengan angka 2, lalu kita pangkatkan dimulai dari ujung kanan, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, maka kita tambahkan. Nah, setelah ditambahkan, maka dapat hasilnya 167 heksadesimal. Nah, sama caranya, cuma ini angkanya lebih banyak daripada yang tadi ini. Tadi 3, sekarang itu angkanya 4. Nah, sama karena angkanya kurang, maka kita tambah 0,3 di depan. Lalu caranya sama, kita kalikan satu persatu dengan angka 2, lalu kita pangkatkan dari ujung kanan sampai ke ujung kiri. Dari 0, 1, 2, 3, lalu kita kalikan, maka dapat hasilnya seperti ini. Nah, pada heksadesimal, angka itu hanya sampai 9. Nah, setelah angka 9, maka kita hitung itu A, B, C, dan seterusnya. Maka 12 ini kita hitung jadi C. Jadi hasilnya adalah 15C5 heksadesimal. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.